Dan Allah telah menjadikan bagi kalian bumi ini sebagai hamparan. Jadi bumi dihamparkan Allah laksana permadani atau karpet yang dihamparkan. Untuk apa? Litasluku minha subulan fijaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat yang ke-13 hingga 20. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. Yang kandungan dari ayat itu lebih kurang adalah, mengapakah kalian tidak takut akan kebesaran dan keagungan Allah? Padahal sesungguhnya Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan-tingkatan dan tahapan-tahapan. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit yang berlapis-lapis? Dan Allah menciptakan di sana bulan yang bercahaya, serta menjadikan matahari sebagai pelita yang bersinar terang. Dan Allah telah menumbuhkan kalian dari tanah dengan sebenar-benarnya. Kemudian Dia akan mengembalikan kalian ke dalamnya, itu ke dalam tanah, pada saat kematian. Dan mengeluarkan kalian pada hari kiamat dengan pasti. Dan Allah telah menjadikan bumi sebagai hamparan untuk kalian, agar kalian dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam ayat-ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengutip perkataan Nabi dan Rasulnya Nuh alaihi salatu wassalam yang menyeru kepada kaumnya kepada tauhid. Dan beliau menyampaikan kepada kaumnya bukti-bukti kebenaran tauhid dan bukti-bukti kekuasaan Allah taala Subhanahu wa taala di alam semesta, yang dengan bukti-bukti itu maka sudah selayaknya manusia menyembah Allah taala semata dan takut serta mengagungkan Allah taala. Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, kenapakah kalian tidak takut akan kebesaran Allah dan kekuasaannya? Kenapa kalian tidak merasa gentar dan takut akan keagungan, kebesaran dan kekuasaan Allah yang maha besar tersebut? Padahal Allah telah menciptakan kalian tahapan demi tahapan. Ini kalian tadinya tidak ada. Kemudian Allah adakan, Allah ciptakan dari satu tahap ke tahap berikutnya di dalam rahim atau perut ibu kalian. Sebagaimana hal ini dirinci dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-12 hingga seterusnya. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. yakni Allah berfirman, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Manusia yang pertama, Adam alaihissalam, diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya, ini menjadikan keturunannya dari air mani yang disimpan dalam rahim yang kokoh kuat. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging atau kulit. Kemudian kami menjadikannya sebagai makhluk yang lain, berbentuk manusia. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, inilah tahapan-tahapan kejadian manusia. Diciptakan tahapan demi tahapan dalam rahim yang kokoh kuat. Maka Allah satu-satunya yang mengatur, menciptakan dengan penciptaan yang unik
dan istimewa serta mengagumkan ini, maka sudah selayaknya dialah satu-satunya yang diibadahi dan diesakan. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam juga berdalil dengan penciptaan langit-langit yang itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Beliau berdalil dengan penciptaan Allah terhadap langit-langit yang luas sebagai bukti akan kebesaran Allah, keagungan Allah, dan keesaan Allah Ta'ala dalam mencipta. Nuh alaihissalam berkata, Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kalian perhatikan, wahai kaumku, bagaimana Allah telah menciptakan 7 lapis langit yang berlapis-lapis, tingkatan demi tingkatan, ya? Bangunan yang kokoh kuat, sebagai atap bagi alam semesta ini. Dialah Allah yang menciptakan langit yang demikian luas, kokoh, kuat, dan berlapis-lapis, ya, 7 lapis langit. Kemudian, waja'ala al-qamara fihinna nura, dan dia menjadikan bulan di sana, di alam angkasa, sebagai cahaya yang menerangi penduduk bumi. Waja'ala asy-syamsa siraja, dan dia juga menjadikan matahari sebagai pelita yang menerangi kalian, yang dengan sinar matahari itu, segenap makhluk di muka bumi mendapatkan manfaat dari cahaya matahari tersebut. Nah, dengan disebutkannya bulan dan matahari, sedangkan kedua-duanya adalah makhluk yang besar, ya, dibanding manusia, serta menyebutkan banyak manfaat, ya, dari matahari dan bumi. Jadi sangat banyak manfaat dari matahari dan bumi bagi manusia di muka bumi. Ini semua merupakan dalil yang jelas, dalil serta keterangan yang jelas sekali tentang rahmat Allah yang demikian luas, kebaikan Allah yang begitu melimpah. Dialah Al-Azimur Rahim, zat yang maha besar lagi maha penyayang. Nah, zat yang maha besar lagi maha luas rahmatnya, maha melimpah kebaikan dan anugerah serta nikmatnya, maka dialah satu-satunya yang berhak untuk diagungkan, dicintai, diibadahi, ditakuti azabnya, dan diharapkan rahmat serta kebaikannya. Kemudian Nuh alaihissalam melanjutkan bukti-bukti kebenaran dakwahnya. Beliau berkata, Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah lah yang telah menumbuhkan kalian dari bumi dengan sebenar-benarnya tumbuh. Allah lah yang telah menciptakan kalian dari bumi ini. Jadi menciptakan asal-usul kalian. Menciptakan manusia yang pertama, ayah kalian Adam alaihissalam, diciptakan Allah dari tanah ini. Sehingga tumbuh, ya, tumbuh dari tanah ini. Diciptakan dari tanah dan kemudian tumbuh tegak lurus menjadi makhluk yang lain. Dan thumma yu'idukum fiha. Setelah itu Allah akan mengembalikan kalian ke dalam tanah pada saat ajal kalian telah sampai. Kalian akan dikembalikan ke dalam tanah, akan dikuburkan ke dalam tanah. Setelah itu wa yukhrijukum ikhraja, dan dia akan mengeluarkan kalian dengan sebenar-benarnya pengeluaran pada hari kiamat kelak, pada hari kebangkitan dan penghimpunan manusia. Maka dialah satu-satunya yang memiliki kehidupan, kematian, dan kebangkitan. Dialah satu-satunya yang berkuasa dalam menghidupkan, mematikan, dan membangkitkan kembali. Tidak ada selain Allah yang berkuasa dalam 3 hal ini. Setelah Nuh alaihissalam menjelaskan kepada kaumnya tentang bukti-bukti kekuasaan Allah dan keesaannya yang terdapat di alam langit, di alam atas, yaitu langit, bulan, dan matahari, kemudian beliau juga mengisyaratkan tentang penciptaan manusia dari tanah, dan juga kematian manusia serta kebangkitannya kembali, yang itu dilakukan oleh Allah satu-satunya. Maka kemudian Nuh alaihissalam mengarahkan perhatian dan pandangan kaumnya kepada kekuasaan Allah yang ada di muka bumi. Nuh alaihissalam berkata, Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Dan Allah telah menjadikan bagi kalian bumi ini sebagai hamparan. Jadi bumi dihamparkan Allah laksana permadani atau karpet yang dihamparkan. Untuk apa? Litasluku minha subulan fijaja. Agar kalian dapat menjelajah, dapat berkelana, bepergian di muka bumi dengan menempuh jalan-jalan yang lebar dan luas. Yani Allah telah memudahkan kalian untuk menjelajah permukaan bumi ini dari satu kota ke kota, dari satu negeri ke negeri, yang dengan itu kalian mendapat manfaat yang banyak, berupa manfaat dari perdagangan dan usaha-usaha yang lain. Serta manfaat yang lain yang banyak didapat oleh manusia dari permukaan bumi yang dihamparkan sedemikian mudah oleh Allah Ta'ala untuk hamba-hambanya. Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, Falaula annahu basataha lama amkana dhalik, bal wala amkanahum harthuha wa gharsuha wa zar'uha wal bina wa sukunu ala dhahriha. Kalau bukan Allah telah menghamparkan bumi sedemikian rupa, niscaya manusia tidak dapat menempuh perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain.
tidak bisa menempuh perjalanan yang mudah seperti sekarang kita saksikan. Ya. Dan tidak hanya itu, manusia pun juga tidak akan mampu untuk bercocok tanam di muka bumi. Kalau bumi tidak diciptakan sedemikian kondusif untuk pertanian dan beternak serta bersawah ladang, niscaya manusia tidak mampu untuk menanam benih-benihnya, tidak mampu menanam tanaman-tanamannya, tidak mampu bersawah atau berladang, tidak mampu juga menanam pohon-pohonan, yang dari situ manusia mendapat berbagai macam rizki Allah berupa buah-buahan, biji-bijian, dan berbagai macam hasil bumi yang melimpah dan beraneka ragam. Allah lah yang telah memudahkan bagi manusia untuk bercocok tanam di muka bumi, ya, dan menuai hasil bumi yang melimpah. Dan Allah pula yang telah memudahkan bumi untuk dijadikan tempat tinggal. Ya. Manusia mudah membangun ya, tempat tinggal, rumah, dan sebagainya. Sehingga bumi menjadi tempat tinggal yang kondusif, yang nyaman, dan menenteramkan bagi umat manusia. Nah, Nabi Nuh alaihissalam setelah menunjukkan bukti-bukti kekuasaan ini, kebesaran Allah, kekuasaannya, maka Nuh alaihissalam hendak menekankan kepada kaumnya, maka Allah Ta'ala satu-satunya yang menciptakan kalian secara tahapan demi tahap, ya, bertahap, fase demi fase dalam perut ibu kalian. Dan Allah yang telah menciptakan langit berlapis-lapis, yang menciptakan bulan dan matahari, yang dari keduanya kalian mendapat manfaat yang sangat banyak. Kemudian Allah yang telah menciptakan kalian, itu ayah kalian dari tanah. Kemudian Allah yang akan mematikan kalian dan memasukkan kalian ke dalam tanah kembali. Serta Allah satu-satunya yang akan membangkitkan kalian nanti di hari kiamat. Allah lah yang menciptakan bumi sebagai hamparan untuk kalian. Nah, Allah yang melakukan ini semua, yang berbuat ini semua, dan tidak ada selain Allah yang mampu melakukan ini, sudah selayaknya dan sepantasnya. Dialah Allah satu-satunya yang diibadahi, disembah, diagungkan, dicintai, ditakuti, dan diharapkan. Bukan kepada selain Allah Ta'ala. Nah, kaum muslimin, pendengar yang budiman, inilah beberapa bukti-bukti keesaan Allah atau tauhidullah yang ditegakkan oleh Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita manfaat dengan ayat-ayat yang kita baca pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.